Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat pagi. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke, sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. KD-nya yaitu 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Berikut ini adalah indikatornya ya. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa sih eksploitasi? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang dieksploitasi adalah hutan. Nah, manusia melakukan eksploitasi untuk berbagai kepentingan. Eksploitasi hutan oleh manusia seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan berlebihan dapat merugikan manusia dan juga lingkungan sekitar. Berikut ini adalah contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau kita kenal dengan global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Jadi hewan tidak lagi punya tempat tinggal. Wah, kasihan ya. Hutan memberi banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Dengan cara bagaimana? 1. Reboisasi atau menanam kembali hutan yang gundul, yang sudah ditebang, kita tanami kembali dengan tanaman baru. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Tidak asal tebang ya, kita harus memilih tanaman yang sudah cukup usia, cukup umur, itu baru boleh ditebang. Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda yang ada di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi tentu akan menjadi barang bekas atau bahkan sampah yang menyisa ya. Nah, ada banyak cara untuk memanfaatkan barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Berikut ini pemanfaatan limbah. Kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari limbah. Apa sih limbah? Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Ada 2 jenis limbah ya. Pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat hasil produksi. Biasanya berupa cairan yang dibuang ke laut. Tentu saja hal ini berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Biasanya sayuran sisa kegiatan memasak, kemudian plastik pembungkus makanan, kardus, kaleng bekas, dan sebagainya. Nah, limbah rumah tangga ini terbagi menjadi 2, organik dan anorganik. Organik adalah limbah yang bisa diurai, sedangkan anorganik limbah yang tidak bisa diurai. Contoh limbah organik, daun, kemudian sisa-sisa makanan. Sedangkan contoh limbah anorganik yaitu kaleng, plastik, botol yang hanya menyisakan sampah dan jika dibuang di sembarang akan merusak lingkungan. Berikut contoh pemanfaatan sampah botol bekas ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah pot tanaman yang memanfaatkan botol bekas. Botol bekas air mineral tentunya ya, dimanfaatkan sebagai pot untuk tanaman. Bagus ya. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Nah, apa sih 4R? 1. Reuse. 2. Reduce.
Ketiga, recycle. Yang keempat, replace. Reuse adalah memakai kembali. Reduce mengurangi pemakaian. Recycle mendaur ulang, sedangkan replace memakai kembali. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu. Perhatikan arti dan contoh pengelolaan 4R barang-barang bekas dan sampah. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau bahkan fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Ya, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, lebih baik membawa air minum dalam botol minum daripada membeli air minum dalam kemasan. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos atau bahkan membuat prakarya dari koran bekas. Dan replace adalah artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Karena sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah, berikut adalah contoh dari 4R, reuse, recycle, reduce, dan replace. Ini adalah kaleng bekas yang diubah menjadi pot tanaman. Kita namakan reuse. Gunakan kembali ya. Kemudian ada gambar air mineral. Sebaiknya kita membawa botol minum sendiri. Ini namanya reduce, mengurangi pemakaian ya, karena botol ini akan menjadi sampah nantinya. Kemudian ada sampah makanan yang diolah menjadi kompos. Ini kita namakan recycle, didaur ulang. Nah, ada pemakaian tisu dan sapu tangan. Kita beralih dari tisu ke sapu tangan. Kita namakan replace. Ya, mengganti replace yang biasa kita memakai tisu, kita pakai sapu tangan. Oke, sekian penjelasan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Jangan lupa selalu berdoa, lalu menjaga kebersihan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.